Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wardianto. Saya dari kelas 12 Di sini saya mewakili lomba dai untuk kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberi kesehatan dan masih dilindungi sampai saat ini di tengah wabah Covid-19 ini. Selawat salam senantiasa kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kepada hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dakwah dengan tema keteladanan Nabi Muhammad bagi akhlak remaja muslim. Bicara soal remaja muslim atau pemuda, teman-teman tahu nggak kalau beberapa waktu lalu ada kasus pemuda yang tawuran di wilayah Jakarta hanya untuk sebuah keviralan saja dan kurangnya keteladanan dalam diri mereka. Padahal dalam menjalani kehidupan sebagai pemuda Islam, kita memerlukan pedoman dan keteladanan sebagai panutannya dalam aktivitasnya, dalam panutan dan aktivitasnya. Hendaknya kita sebagai pemuda merujuk pada kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wal zakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah itulah teman-teman, Allah saja menekankan bahwa dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagimu. Maka dari itu kita sebagai pemuda Islam harus meneladani sifat-sifat Nabi. Memang boleh teman-teman kita meneladani atau mengidolakan seperti Atta, tapi kita sewajar saja, jangan sampai berlebihan sampai harus ditato tulisan Atta gitu, jangan teman-teman. Ya sewajar saja. Tetapi kita tidak boleh melebihi kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai teman-teman tahu kelahiran Atta tapi tidak tahu muridnya dari Nabi Muhammad. Kenapa sih harus Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat penyayang dan sabar. Salah satu contohnya, ketika beliau ingin berdakwah ke suatu kota oleh penduduk lokal, dilempari batu dan kotoran. Tapi Nabi Muhammad tidak membalasnya, tidak balas dendam pada penduduk lokal di sana, justru malah mendoakan yang baik-baik saja. Padahal Jibril menawarkan untuk menggulingkan gunung ke kota tersebut. Itulah salah satu contoh kenapa kita mengidolakan Nabi Muhammad. Selain itu, Nabi Muhammad memiliki keteladanan yang lain yang dapat dicontoh, seperti halnya bekerja keras. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang yang bekerja keras, dan di Islam sangat menekankan pentingnya bekerja. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Naba ayat 11, waja'alnan nahara ma'asya, artinya dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Jadi Allah memang sengaja menjadikan siang itu untuk kamu bekerja mencari penghidupan. Tapi di sisi lain, uang itu bukan segalanya. Karena itu dulu musuh-musuh Nabi pernah menawarkan uang agar Nabi berhenti berdakwah, tapi Nabi berkata tidak bisa, karena ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kerja itu penting, tapi uang bukan segalanya ya. Bekerja itu untuk penghidupan dia dan kita untuk bisa membantu orang lain. Nah, itu di zaman Nabi masih banyak yang miskin dan masih banyak yang belum memiliki pekerjaan. Nah, mereka itu waktu Nabi hijrah ke Madinah, itu yang pertama dibangun itu kan masjid. Nah, bersamaan dengan membangun masjid, itu juga dibangun sufa. Sufa itu
tempat penampungan yang dibangun dengan masjid. Jadi bersebelahan dengan masjid, sufanya itu gabung. Yaitu sufa itu untuk penampungan itu digabungkan dengan masjid untuk orang-orang yang tunawisma, nggak punya rumah dan nggak punya pekerjaan. Jadi itu yang disebut dengan ahlus sufa. Pemimpinnya itu dulu Abu Hurairah, salah satu tokoh Islam besar yang melahirkan banyak hadis. Jadi setelah itu mereka dibantu oleh penduduk lokal asli sana, yaitu kaum Ansar. Tapi sikap Nabi kalau anda menganggur tapi tidak mencari kerja, ibadah itu salah satunya adalah bekerja. Dan di Quran sudah dibilang anda harus bekerja. Jadi ada satu kisah ya, seorang yang fokus ibadah saja, sholat ngaji terus. Kemudian ditanya oleh Nabi, tapi dia memiliki saudaranya yang bekerja. Dan tanya oleh Nabi, kamu dapat dari mana makan dan minum ini? Ya dari saudara saya yang bekerja. Dengan kata Nabi, saudaramu itu lebih mulia daripada kamu, karena sudah dijelaskan di Al-Quran, siang itu untuk kamu bekerja dan malam itu untuk kamu beribadah. Dan bekerja itu juga ibadah ya teman-teman. Dan Sayyidina Umar itu kalau bertemu orang, misal orang ini baik, terkenal, kemudian Sayyidina Umar bertemu, pasti itu yang pertama kali ditanya itu, kamu kerja atau tidak? Pasti pertanyaannya begitu. Kalau tidak kerja, jatuh harga dirinya di depan Sayyidina Umar. Barang siapa yang bekerja, dia memiliki izah. Izah itu adalah harga diri ya. Jadi kalau kita bekerja itu memiliki sebuah harga diri. Karena kalau bisa itu kita bantu orang lain. Karena tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah ya. Dan itulah teman-teman manfaat jika kita menaati sifat Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika beliau bersedekah, kita juga ikut bersedekah. Dan pada saat dia dilempari batu dengan kotoran, beliau tidak balas dendam pada kaum tersebut. Itu patut dicontoh, karena balas dendam itu juga tidak bermanfaat, karena tidak ada hentinya. Baik didoakan baik-baik saja atau didiamkan. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan dan ucapan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.